Tandanya Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan kenyamanan agar kita tenang. Itu bagian dari rezeki ketenangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga terus-menerus Allah anugerahkan kenikmatan itu tanpa henti, tidak mengukur waktu, tidak mengukur tempat. Di mana kita berada, rezeki Allah selalu ada. Di mana kita tinggal, jaminan Allah selalu ada. Maka
manusia mendengar, melihat yang buruk-buruk, hatinya akan menjadi buruk. Kalau anak kita di pesantren, Pak, hari-hari mendengar pengajian, mendengar lantunan Quran, hari-hari mendengar bahasan kita, akhirat setiap hari, ilmu setiap hari. Pantas ketika anak masih di pondok, cita-citanya itu ingin jadi kiai, ingin jadi ulama, karena hari-hari didoktrin dengan ilmu-ilmu agama. Pulanglah ke kampung, ya, walaupun tadinya sudah paham, karena lingkungan setiap hari mendengar lantunan-lantunan kebaikan, maka kalau sudah pulang ke rumah banyak pendengaran yang lain-lain, yang jahat-jahat. Maka yang tadinya ingin jadi kiai berubah, ingin jadi orang yang ala duit, ingin jadi pengusaha, ingin jadi apa. Bukan tidak baik, itu mah proses perubahan, karena apa yang dia lihat, yang kita dengar mempengaruhi kepada nilai-nilai cita-cita hati. Masih baik itu. Tapi yang parah lagi, kalau didoktrin dengan pendengaran dan penglihatan yang buruk dan maksiat, maka akan terjun, sekuat-kuatnya iman pun akan terjun ke dalam maksiat, karena mata dan telinganya sudah dipengaruhi dengan penglihatan yang buruk. Kenapa orang benci kepada kita, benci kepada orang lain? Karena yang kita dengar dari orang lain itu keburukannya. Si A itu gini, diceritain keburukannya. Padahal saya tidak tahu siapa si A itu, belum ketemu lagi. Karena diceritakan tentang si A itu keburukannya, maka pas ketemu, oh iya sudah mati. Tiba-tiba langsung kubur, woy. Karena yang kita terima berita tentang si A itu keburukannya, maka kita belum tahu apa-apa tentang profil seseorang itu, langsung memonis atas informasi keburukan, hati menjadi benci. Contoh kecil seperti itu. Maka kalau kita sering ngaji, duduk di majelis taklim, hati akan semakin tunduk, hati akan semakin tenang. Maka cita-cita Allah, harapan Allah, bukan cita-cita, harapan Allah untuk kita menjadi abdan syukur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kan ujungnya wajalakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Maka harapan kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur, bukan pandai kufur, tapi pandai bersyukur. Maka gunakanlah setiap waktu mata untuk kebaikan, telinga untuk kebaikan, agar hati menjadi baik. Kalau hati baik, perilaku, ucapan, tindakan akan menjadi baik. Kalau tindakan, ucapan menjadi baik, maka kita menjadi orang yang baik. Kalau kita orang yang baik, keadaan kita akan menjadi baik, kehidupan pun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau mata dan telinga kita buruk, maka hati akan jadi buruk, perilaku, tindakan buruk, bahkan menjadi orang buruk, orang jelek. Kalau sudah jelek, keadaannya pun akan menjadi jelek, bahaya. Jadi awalnya manusia bisa baik atau bisa buruk tergantung apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu isi kandungan An-Nahl 378. Baik para bapak sekalian, itu hanya sekedar pengantar aja, dan mari kita lanjutkan kepada hancam halaman berapa Pak? 60 ya? Yang dilipat halaman 60 kan? 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60. Waqala Sayyidina Abdullah bin Ulumil Hadad, berkata Sayyidina Abdullah bin Ulumil Hadad radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi fi kitabihi Nasuhid Dunya
mu'minin wa hiya qawluhu qabla hadha biqalilin ay yakuna khashi'an mutawaddi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah zahidan fid dunya qani'an bil yasir minha munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi nasihan lil ibadillah ta'ala. Berkata Sayyidina Abdullah bin Uwil Haddad di dalam kitabnya Nasihat Diniyah. Apa makna yang terkandung di dalam Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Sayyidina Abdullah bin Uwil Haddad? Ada beberapa sifat yang bagus. Yajibu ayat tahalla, wajib kita berbuat atau kita berhias diri biha dengan sifat itu kullu mu'minin, setiap orang-orang beriman. Setiap orang yang beriman wajib untuk berhias diri dengan sifat-sifat yang disampaikan di dalam Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Abdullah bin Uwil Haddad. Qaluhu qabla hadza biqalilin an ayyakuna, yaitu apa yang disampaikan di dalam kitab itu. Yang pertama ayyakuna khashi'an, kita ini harus khusyuk. Khashi'an, khusyuk. Ay mutawaddi'an lillah biqalbihi wa jawarihi. Khasyi'an di sini adalah mutawaddi'an lillah, tawadu di depan, di hadapan Gusti Allah, biqalbihi, dengan hatinya. Wa jawarihi, dan anggota tubuhnya. Berarti bukan khusyuk ya, apa namanya? Tawadu di hadapan Allah dengan hatinya serta anggota tubuhnya. Merasa apa khusyan di sini identik dengan kalimat takut, atau bisa juga disebut dengan karena takut. Nanti ada ya, ada khaifan nanti di depannya. Khasyi'an, oh ya, khasyi'an ay mutawaddi'an. Jadi apa ya? Memfokuskan pikiran, memfokuskan hati serta anggota tubuh kita di hadapan Allah. Kapan itu dilakukan? Setiap saat. Karena manusia dituntut untuk menjadi seorang yang ihsan. Kalau ihsan tingkatannya akan merasa bahwa diri kita itu selalu berhadapan dengan Gusti Allah. Tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar Islam, tetapi harus ihsan. Kalau posisi kita sudah ihsan, merasa diikuti, merasa dibimbing, merasa dikawal selalu oleh Gusti Allah, sehingga kehadiran hati selalu nyambung dengan Allah, kehadiran jiwa selalu nyambung dengan Allah. Apa yang kita lakukan selalu ditaklidkan kepada Allah. Mau melakukan sesuatu
mutawaddi'an bi alla yara li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaroha mudnibatun mujrimatun fa ujratun muksiratun wa ya'tarifu bil khotoya wal adza. Tawadhu di sini adalah bi alla yara li nafsihi fadlan, tidak melihat dirinya itu ada kelebihan, ada kehebatan untuk dirinya sendiri. Karena tawadhu itu tidak harus ditampilkan kepada orang. Benda Nabi Muhammad bisa saja hanya sekedar mulut. Hatena mata kabur kene. Abi majami tadi. Abi majami awal. Padahal hatena mah teu ngaku teh. Jelema awal jelema teu gaduh teh. Yang dimaksud dengan mutawaddi'an ada pengakuan tersendiri. Sehingga la yara li nafsihi fadlan. Dia betul-betul merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki kekuatan. Dan memang iya, saya ngomong seperti ini bukan saya, tapi saya diberikan kekuatan oleh Gusti Allah. Kalau saya merasa bisa, merasa hebat, merasa pintar, siapa kamu? Pertama, ada orang yang lebih pintar daripada kamu, dan kamu tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada yang mengendalikan. Aya wayang bisa hebat namun teu peda di golangkeun, peda diigelkeun ku wayang. Manusia naon lagu teh naon? Gini lagu wae dina TikTok mah eta lagu eta. Lagu naon? Oh lagu teh tadi. Nah, jadi mau bisa bergerak kita mau bisa kumelenang, mau bisa melakukan kegiatan apapun tanpa ada yang mengendalikan. Kita jadi kendalikan oleh dalam kita. Siapa? Gusti Allah. Makanya jangan ada sombong, harus tawadhu nyampe ke dalam hati. Awas, tawadhu itu hanya sekedar dalam mulut. Abi mah jami Allah. Mau jami ketiasa. Isin ketiasa. Itu kata-kata harus nyampe ke dalam. Nah, disitulah disebut dengan tawadhu lahir dan batin. Tapi walaupun seperti itu, ucapan itu pun termasuk baik untuk memperlihatkan bahwa dirinya tidak menyombongkan di hadapan manusia. Andainya kalau manusia sudah tidak sombong di depan orang, berarti di hadapan Allah juga tawadhu. Nah, kalau seorang itu sombong di hadapan orang, pasti di hadapan Allah sombong, bahaya sombong. Nah, itu tawadhu ya. Kemudian lanjut lagi tawadhunya apa nih? Bal yaroha mudnibatun mujrimatun. Yang dia lihat dalam dirinya itu, dia itu banyak dosa. Yang dia lihat dalam dirinya itu banyak mujrimah, kemaksiatan. Mujrimatun, Pak ujratun, muksiratun. Pahalanya sama tuh sedikit, belum punya pahala. Nah, tapi bukan aku kabatul, bukan. Mana marajin abi mangandul anjeun masuk pahala, abi mah aya. Bukan hanya menceritakan kepada orang lain, tapi memang pengakuan diri sendiri di dalam hati itu harus
pendosa dan sebagai pembuat kesalahan. Orang kalau bakal kesalahan ngaku, orang kalau bakal gorengan ngaku, dosa kalau bakal gorengan akui oleh diri kita. Itu tawadu, Pak. Jadi yang diingat oleh orang tawadu itu bukan kebaikan-kebaikan. Yang diingat oleh orang tawadu itu adalah kesalahan-kesalahan. Sehingga ngaku dalam dirinya, saya kok benar-benar gak apa-apa. Kalau seandainya nanti saya ke akhirat, mungkin saya jadi ahli neraka. Karena saya itu mujrimah, pendosa saya teh. Tawadu. Itu menurut Abdullah bin Ulil Haddad merupakan satu perhiasan diri. Perhiasan diri itu seperti itu. Jadi kan kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawaddu akan Allah angkat derajatnya, dan barang siapa yang takabur akan Allah jatuhkan, angkat derajatnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dan bisa jadi di hadapan manusia itu akan dijatuhkan kalau dia takabur. Itu harus, kata bin Al-Haddad, merupakan perhiasan diri. Terus setelah tawadu apa? Tawadu, mutawaddi'an, khaifan. Nah, ini khaifan. Takut. Dari apa? Min adzabillahi ta'ala. Dari azab Allah Ta'ala. Qala ulama, berkata para ulama, ulama teh jamak dari ilmunya. Ulama orang-orang berilmu. Kalau bilang ulama bukan satu, tapi banyak. Karena orang-orang berilmu. Tetapi di dalam Al-Quran yang namanya ulama itu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang tinggi rasa takutnya oleh Allah, dia itu adalah seorang ulama. Pinter ngaji nama, hebat ceramah nama, tapi tesieun ku Allah. Segala digabret, nu halal, nu makruh, nu subat, nu riba, sikat. Berarti can jadi ulama. Da kasieuna peutik keneh. Bukan urusan ilmu tinggi atau sedikit, tetapi rasa takutnya. Bagaimana kata ulama? Yang bagi ayat kunal khauf aksara fi halat nisihah liyakuna azzara anil ma'asi wa fi halil maridi wa fi halil mardi. Yang bagi ayat kunal raja li rahmatillahi ta'ala aksara hatta yusibu dhunnuhu billah indal maut kadza fi jalalil qulub. Menurut para ulama, penting bagi kita ayyakunal khauf aksara fi halat nisihah. Rasa takut itu harus diterapkan dalam keadaan kita sehat. Jangan rasa takut itu diterapkan dalam keadaan sakit. Ayo segeri ribu, mesti pas, mesti geri-geri. Ekor sehat mah, OTW, aman-aman OTW, OTW kan ekor sehat mah. Nah, khauf itu harus dalam keadaan sehat. Ibu, ayo halus nama, rempat-rempon, dan OTW, mesti alim dengan diimah we, dahar yang sama, diimah we, cici. Nah, takut itu harus di saat di saat sehat. Aksaro fi halat sihat, perbanyak rasa takut itu di saat kita sehat. Liyakuna adzaro anil ma'asi, supaya kita tidak menjadikan orang yang sering melakukan maksiat. Sebab ku berani ai maksiat jadi ku berani. Ku pede gitu. Kudu loba kasieun. Nu awal geus astagfirullah sieun ya Allah. Singkat cengkol urang teh bonus kitu mesti deui. Sieun ku apa bete. Ai urang mah sieun
Sieun teu kabeh mana sih mana? Oh itu. Sieun teu katempo. Duh teh kapita bae kitu teh nya. Sieun teu kabagean wae. Jadi sieun lamun dengan kemaksiatan sieun. Duit naon ieu? Gusti sieun. Duit naon ieu? Jangan duit infak. Duit infak sieun, kabeh sieun. Sieun kacokot, gopeng, sieun kacokot 1000. Sieun lu bakal sieun. Isi mencana-cana. Oh, oke, boleh. Wah, main bawa we. Tapi sieun ya mangga sana. Panas. Lu bakal sieun. Cenah punten anu bere ka Jakarta di istri. Teu kenging. Sieun anu mah. Kata di pagi istri ku akang sieun. Sieun ke abi ka usap setan, ke abi jadi kakamar kumaha. Sieun lu bakal sieun. Keur sehat supaya tidak terjadi maksiat. Nah, ya? Oh, takut. Baiknya harus banyak rasa takut. Harus takut. Dan kalau poek seperti naon kan? Kalau poek mah jangan takut ya. Poek mah lihat cewek harus takut, cewek bukan murid. Lihat uang harus takut. Lihat banda-banda yang mewah-mewah harus takut. Makanya kan Ali Suleiman ketika melihat perempuan apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ini Pak. Asal itu tulis banget. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditemudai ayat cewek. Astagfirullahaladzim. Roma. Allahu Akbar. Buka opat nanti ayat cewek. Masya Allah. Ayat apa nih? Ada rezeki. Ulah Pak. Halal musakali, kali halal musakali mah. Pak, itu sah. Astagfirullahaladzim. Wah, halal. Astagfirullahaladzim. Kita mudi. Allah Akbar. Haram. Haram kedua-duanya. Itu kita tidak tahan Pak. Kalau melihat seperti itu tidak tahan, Masya Allah. Apalagi kalau sore-sore Pak nongkrong di Pusana 2. Ajib Pak. Kemarin ada yang lewat, Masya Allah, udah cewek tuh segini. Gimana saya nggak bisa melihat Pak? Ya dilihat udah kursus. Dilarang nongkrong pinggir jalan begitu Pak. Obat tempuan gitu. Itu yang batur manfaat orang apa itu? Kan orang manfaat batu gitu. Ajib Pak. Jangan terlalu banyak nongkrong di pinggir jalan. Ya seminggu sekali lah. Larang mata. Ya amal poeti. Ayo ngomong kayak lari pagi, lari sore, nunggu mah cuci mata. Sampai belum diturunkan lagi, Masya Allah. Bujur, Allah Akbar. Itu termasuk zina mata. Iya Pak, zina mata. Karena dari mata turun ke sini Pak. Enak kan, walaupun tidak diapa-apain enak sebetulnya. Enak. Ya kalau yang nenek-nenek mah sorry lah, tidak masuk ke sini, nggak jeduk gitu kan. Kan masih nggak jeduk ini itu zina mata. Kalau melihat sesuatu yang mengakibatkan mengakibatkan dosa dari penglihatan, pendengaran, perasaan, zina kopi, bukan zina yang sesungguhnya. Sama. Bukan penasaran. Jom, aku bahas. Saya banget ya. Iya, sama aja. Video, gambar kalau dilihat sama aja. Sama. Karena itu bukan kalau orat ya. Karena itu bukan orat kita dan bukan orat istri kita. Selagi dia orang lain, walaupun di medsos, walaupun di TikTok atau di Facebook, di mana lah, di gambar mana, kalau kita lihat sama aja. Yang namanya melihat itu haram. Jangan ada kata, Pak, kan saya mah namun nonton itu gitu aja. Tanyakan ke Pak Ustaz, boleh? Hukum itu tidak bisa berubah, Pak. Sekali haram sudah.
jamu pakai apa? Tanpa nopo. Udih. Jamu halus juga gitu kan. Yaitu akar alang-alang dan buah cabai. Urat gitu kan. Kamu pola Pak Amil. Tanyalah resep Pak Amil kan. Anjing. Asal kaos mutu gitu kan. Nah, itu dosa. Tetap hukum itu tidak bisa berubah. Oh kali ini yang melihat suami istri masa bodoh. Apalagi istri melihat, wah bahaya. Nah, dosa tetap. Nah itu bapak urusannya dengan Gusti Allah. Saya sampaikan dosa. Karena bapak bodoh itu urusan bapak sama tidak menghalalkan. Tetap hukum itu haram. Tidak bisa berubah. Yang haram menjadi halal. Jangan nanti kufur pak. Ikan pak ini mah kita rumah tangga biar untuk menunjukkan semangat. Haram banget. Kan ya gimana kalau saya menonton ya silahkan. Kalau bapak mau silahkan. Cuma itu urusannya bapak dengan Gusti Allah. Istighfar kan istighfar. Gitu. Karena itu urusan bapak dengan Gusti Allah. Tuh, nah. Yang bagi ayatun ar-rajal rahmatillah aksar hatta yusilul dulu billah. Kemudian perbanyak rasa harap kepada Allah. Yang bagi penting ayatun ar-rajal li rahmatillah. Penting kita untuk berharap meminta harapan lah raja itu li rahmatillah atas kasih sayang Allah. Ya Allah sayangilah aku. Ya Allah lindungilah aku. Berharap ya Allah. Saya berharap kepada Engkau untuk selalu menyayangi dan melindungiku. Nah, harus itu. Hatta yusinu dulluhu billah. Sehingga tercipta, terbentuk dalam hati kita termasuk orang yang dulluhu billah. Selalu berbaik sangka kepada Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah ya Allah, ternyata atas kasih sayangmu saya bisa berkeliaran hari ini. Saya dapat rezeki hari ini, di sana rezeki, di sini rezeki, atas bimbinganmu ya Allah. Mungkin akan aku sedekahkan sebagai harta dari Engkau ya Allah, telah Kau berikan. Akhirnya berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka. Besok Allah akan berikan lagi, besok Allah akan anugerahkan lagi. Nah itu berbaik sangka. Kadafi Jila'il Qulub itu keterangan para ulama di dalam kitab Jila'ul Qulub. Musyfiqan, wajilan sama ya, wajilan bikasril jim. Wajilan itu sama artinya dengan khaifan, sama. Khaifan bikasril jim, wajilan bikasril jim, ay khaifan min wuqu'ihi bil mublikat. Ya, rasa takut oleh Allah atas terjadinya satu dosa bil muhlika dalam kehancuran. Saya kalau melakukan ini Gusti, takut aku ini hancur, takut aku ini binasa. Nah, itu harus artinya resiko dunia dan akhirat. Kalau saya lakukan ini ya Allah, takut saya binasa, takut saya celaka. Nah, itu namanya wajilan. Tetap artinya masih khaifan, takut. Kalau khaifan tadi takut dengan apa namanya ancaman Allah gitu ya. Kalau wajilan itu adalah takut dari kecelakaan yang akan tiba atau terjadi pada dirinya. Musyfiqan, nyaah. Kalau nyaah itu apa? Sayang. Musyfiqan, nyaah. Terakhir ya, musyfiqan min khasyatillah jahidan di dunia. Musyfiqan, atau sudah aja ya, nanti kalau dibahas panjang karena nyambung dengan min khasyatillah. Yang ada pensil ini penting sekali bahasan ini karena modal diisinya ya. Jadi di cirian ini musyfiqan. Nah, musyfiqan ada yang namanya ustad gitu, ustad. Kita ada yang namanya ustad di situ ya.
diciriin. Nanti ini si ujung ini kena muspikon nih, muspikon. Biar nanti materinya nyambung dan bisa dipahami. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Pak Eka sudah ada lagi sudah ya. Masih ada? Allah Akbar, masih ada. Silakan Pak Eka. Kalau pembicaraan mengenai menghias diri itu maksudnya apa? Oh iya ya, menghias diri ini malah nyambung di situ tadi ya. Menghias diri itu diri akan menjadi gini apa sih? Menjadi modifikasi, menjadi hebat, menjadi kalau saya di make up pakai baju bagus, kelihatan orang lain itu cakep ya. Nah, berhias itu agar jasmani rohani kita cakep di hadapan Allah. Nah, untuk kecakapan ini bukan secara dohir, tapi dengan secara perilaku, yaitu tadi dengan ayat Allah berhias terus dengan apa namanya tadi? Dengan sifat rasa takut kepada Allah itu berhias diri, kemudian tawadu di hadapan Allah berhias diri, rasa takut oleh Allah perhiasan diri. Sama itu sifat-sifat yang menghiasi diri kita, sehingga kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia menjadi mulia. Mulia ya. Nah, ini yang disebut dengan menghias diri. Ayat ta'ala berhias diri dengan bukan dengan aksesoris baju atau apa, tapi berhias dengan perilaku, keyakinan hati. Kan ini manfaat.